Selamat datang, Bapak Dr. Herolistra Baskoro Putro, SSI, MSI. Perkenalkan, nama saya Vanessa Apride Hongastu dengan NIM 2502040726 dari kelas PPTI 13. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait ujian tengah semester dalam mata kuliah Discrete Mathematics. Baik, kita masuk ke nomor 1. Sistem alarm memiliki 3 saklar yang ditempatkan di 3 lokasi yang berbeda. Untuk mengaktifkan sistem, setidaknya 2 saklar harus dalam posisi hidup. Jika banyaknya saklar dalam posisi hidup kurang dari 2, maka sistem akan non-aktif. Nah, di sini yang kita ketahui dari soal adalah untuk mengaktifkan sistem setidaknya 2 saklar harus dalam posisi hidup. Berarti jika hanya satu dia akan mati, dan jika nyala 2 atau nyala semuanya dia akan hidup. Kemudian di sini saya melambangkan 3 saklar A, B, dan C, kemudian dengan output Y. Di sini saya buat persebarannya. Bisa kita lihat di bagian baris yang ada 2 lampu yang menyala, maka outputnya akan menyala juga. Begitu juga dengan ini, dan ini. Selanjutnya saya membuat ekspresi boolean. Di sini ada saklar A, saklar B, saklar C. Ini sebagai A, yang ini B, dan ini C. Di sini saya tarik garis ke sini, dan dipertemukan dengan saklar B. Maka itu artinya kita kalikan A dan B dan menghasilkan di sini AB. Untuk saklar B kita kalikan dengan saklar C sehingga menghasilkan BC. Dan kemudian untuk saklar C kita kalikan dengan saklar A sehingga menghasilkan AC. Kemudian ini merupakan hasil penjumlahan dari ketiga poin ini. Selanjutnya untuk Carnot maps-nya, berdasarkan hasil yang kita dapat dari ekspresi boolean ini, maka hasilnya adalah AB plus BC plus AC. Nah, di sini. Kemudian kita uraikan menjadi ABC plus ABC aksen dan A aksen BC plus AB aksen C. Kemudian kita buat persebaran dalam tabelnya. Di sini bisa kita lihat ABC ada 1, kemudian ABC aksen ada 1, A aksen BC ada 1. Kemudian untuk A aksen BC aksen tidak ada dalam operasi, maka di sini kita tulis 0. Selanjutnya juga sama untuk A aksen B aksen C dan A aksen B aksen C aksen tidak ada dalam operasi, maka kita tuliskan 0 di sini. Kemudian untuk AB aksen C ada 1, maka kita tuliskan 1. Dan yang terakhir AB aksen C aksen tidak ada, maka kita tuliskan 0. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Untuk F sebuah fungsi real, C sebuah bilangan di daerah asal F, dan K sebuah bilangan dilambangkan dengan limit seperti ini. Memiliki arti, untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat sebuah bilangan positif delta. Sedemikian hingga jika X sembarang bilangan bukan C yang memiliki jarak ke C kurang dari delta, maka jarak antara Fx dan K kurang dari epsilon. Pertanyaannya adalah, apakah negasi dari pengertian limit sebuah fungsi pada sebuah bilangan tersebut? Nah, jadi negasi dari pengertian limit sebuah fungsi pada bilangan tersebut adalah terdapat bilangan positif epsilon untuk setiap bilangan positif delta, sedemikian hingga jika X sembarang bukan C yang memiliki jarak ke C kurang dari delta, dan jarak antara Fx dan K lebih dari epsilon. Kemudian untuk soal B-nya, untuk sebuah barisan bilangan real, A indeks N, dan sebuah bilangan K dilambangkan dengan A indeks N maka K. Berarti, untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat sebuah indeks positif N. Sedemikian hingga, untuk setiap indeks N kecil lebih besar dari N besar, jarak antara A indeks N dan K kurang dari epsilon. Pertanyaannya, apakah negasi dari pengertian limit barisan tersebut? Jadi, negasi dari pengertian limit barisan tersebut adalah terdapat bilangan positif epsilon untuk setiap indeks positif N besar, sedemikian hingga terdapat indeks N kecil lebih besar N besar, jarak antara A indeks N dan K lebih dari epsilon. Selanjutnya untuk nomor 3, perhatikanlah barisan bilangan yang didefinisikan sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk membuktikan dengan induksi matematika bahwa untuk pasangan tidak negatif M dan N berarti positif atau lebih dari 0, Sn, N sama dengan N plus N. Untuk langkah pertamanya, kita buat untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 0. S indeks 0,0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka benar ya. Ini sudah sesuai. Kemudian untuk langkah kedua,
untuk semua M lebih dari sama dengan 0, jika S indeks M, 0 sama dengan M adalah benar, maka S indeks M plus 1,0 sama dengan S indeks M, 0 plus 1 sama dengan M plus 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa S indeks M plus 1,0 sama dengan M plus 1 plus 0 adalah benar. Kemudian untuk langkah ketiganya, kita buktikan dengan cara untuk semua N lebih dari sama dengan 0, jika S indeks M, N sama dengan M plus N adalah benar untuk semua M lebih dari sama dengan 0. Maka S indeks M, N plus 1 sama dengan S indeks MN plus 1 sama dengan M plus N plus 1. Maka dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa SMN plus 1 sama dengan M plus N plus 1 adalah benar untuk semua M lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan pembuktian yang sudah kita lakukan ini melalui double induction, maka bisa kita nyatakan bahwa S indeks M, N sama dengan M plus N itu adalah benar untuk semua bilangan positif atau M lebih dari sama dengan 0 dan N lebih dari sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Perhatikanlah teorema dan definisi berikut ini. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka mutlak A gabungan B berhingga dan mutlak A gabungan B sama dengan mutlak A plus mutlak B dikurang mutlak A irisan B. Nah, di sini juga kita diberikan notasi A plus A O plus B. Dan juga kita diberikan rumus untuk menghitung jumlah elemen hasil operasi symmetric difference. Kita masuk ke yang bagian A. Jika A dan B masing-masing adalah himpunan, buktikan bahwa A definisi selisih B irisan A dapat dinyatakan dengan A dikurang dengan B. Nah, di sini langsung kita uraikan aja. A O plus B irisan A sama dengan A min B gabungan B min A irisan A. Ini dengan definisi beda setangkup. Kemudian kita menggunakan definisi selisih untuk menghasilkan ini. Kemudian dengan hukum komutatif. Selanjutnya yang ini dengan hukum distributif atau persebaran. Lalu kembali kita lakukan dengan hukum komutatif. Kemudian yang ini hukum asosiatif. Kemudian ini hukum idempoten. Menghasilkan A irisan negasi B gabungan B irisan himpunan kosong. Yang ini kita menggunakan hukum komplement. Kemudian dengan hukum nol atau dominansi, di sini dia jadi himpunan kosong aja dan B-nya kita hilangkan ya. Lalu selanjutnya karena ini himpunan kosong, dengan hukum identitas jadi kita hanya tulis bagian depan aja. Kemudian dengan definisi selisih kita mendapatkan hasilnya yaitu A min B. Sehingga ini sudah di-proof atau terbukti bahwa A O plus B irisan A dapat dinyatakan dengan A min B. Selanjutnya untuk yang bagian B, di antara bilangan bulat 101 dan 600, termasuk 101 dan 600 itu sendiri, berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 atau 5 namun tidak keduanya? Nah, di sini untuk mengerjakan soal yang B, kita akan menggunakan rumus yang sudah diberikan, yaitu yang ini. Oke. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu ini untuk semestanya, X lebih dari sama dengan 101 dan kurang dari sama dengan 600, dan X adalah anggota bilangan bulat. Kemudian yang pertama kita membuat persamaan untuk yang pertama, yaitu untuk bilangan yang habis dibagi 4. Di sini kita lambangkan dengan A. X mod 4 sama dengan X lebih dari 0,101 kurang dari sama dengan 600 dan X anggota bilangan bulat. Ini berarti himpunan bilangan bulat antara 101 dan 600 yang habis dibagi 4. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita lambangkan dengan B, yaitu X mod 5 sama dengan X lebih dari sama dengan 0,101 kurang dari sama dengan 600 dan X anggota bilangan bulat. Ini untuk melambangkan himpunan bilangan bulat antara 101 dan 600 yang habis dibagi 5. Kemudian kita hitung. Untuk semestanya adalah 500.
500 ini didapat dari 600 dikurang 100. Kemudian untuk A mutlak kita hitung 600 dari ini per 4 dikurang 100 per 4 sama dengan 150 kurang 25 sama dengan 125. Dan yang kedua mutlak B 600 mutlak 600 per 5 dikurang mutlak 100 per 5 sama dengan 120 dikurang 20 sama dengan 100. Ini berarti jumlah angka di antara 101 dan 600 yang habis dibagi 4 adalah ada 125 angka, dan untuk angka yang habis dibagi 5 jumlahnya ada 100. Kemudian kita hitung mutlak A irisan B dengan cara mutlak 600 per 20 dikurang mutlak 100 per 20 sama dengan 30 dikurang 5 sama dengan 25. Kemudian yang ditanya adalah negasi A O plus B mutlak. Kita hitung dengan rumus yang sudah diberikan tadi di soal. Kemudian kita kurangkan dan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 325. Baik, kita masuk ke nomor 5. Selesaikan beberapa masalah berikut ini. Nah, kita pertama mengerjakan yang bagian A dulu. Menentukan apakah relasinya simetrik, refleksif, antisimetrik, atau transitif. Nah, berikut jawaban untuk bagian A. Pernyataan pertama yang sudah pasti yang bisa disebutkan adalah tidak ada garis yang tegak lurus dengan garis itu sendiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa relasinya tidak refleksif. Kemudian untuk bukti yang kedua, kita buat garis tegak lurus seperti ini, dan kita coba kalau dari X ini kita tarik garis di sebelah sini. Nah, maka hasilnya akan simetrik. Maka bisa kita simpulkan bahwa relasinya simetrik. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga, nih, bisa kita buat ya dari garis tegak lurus tadi, kita tarik garis di sini untuk melambangkan Z, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa relasinya tidak transitif. Selanjutnya kita mengerjakan bagian B. Berikut merupakan soalnya. Di sini kita ada diberikan tabel berisi data. Dan kita diminta untuk menyortirnya dengan menuliskan yang matematika diskret aja. Pada soal 5B ini kita diminta membuat dua tabel. Yang pertama, untuk menentukan mahasiswa yang bermata kuliah matematika diskret. Dan yang kedua, kita melakukan operasi join untuk menghubungkan dua buah tabel menjadi satu, jika kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Nah, langsung kita buat tabelnya. Untuk bagian yang pertama, kita bisa lihat di sini untuk yang bermata kuliah matematika diskret ada 3. Yang pertama ada Amir, kemudian ada Hamdan, dan yang ketiga Hamdan juga. Nah, lalu ketiga data ini kita pindahkan ke tabel yang baru, dan kita pindahkan semua data penyertanya juga, seperti NIM, namanya, dan nilainya. Hingga jadilah tabelnya seperti ini. Kemudian untuk yang bagian kedua, kita diminta untuk menentukan dengan operasi join. Itu caranya kita mencari yang namanya ada di dalam kedua tabel ini. Yaitu yang pertama ada Hananto, terus yang kedua ada Heidi, dan yang ketiga ada Harman. Sedangkan untuk Junaidi dan Fariska, Karim, dan Guntur tidak ada. Maka langsung kita pindahkan ke tabel yang baru. Nah, ini ada Hananto, Heidi, dan Harman. Kita juga pindahkan data penyertanya seperti NIM, jenis kelamin, mata kuliah yang diambil, dan juga nilai masing-masing mata kuliahnya. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait
ujian tengah semester mata kuliah Discrete Mathematics. Terima kasih.